Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, yaitu kisah tantri, dan ini adalah kisah tantri yang keempat, berarti N teman-teman ya. Dan makin penasaran kan setelah part 3 kemarin. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran nih buat masuk ke dalam kisahnya kan? Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Gunung Kidul. Persaingan hitam, pedagang bakso. Kisah tantri. Kondisi Pak Yono kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya tidak begitu pucat dan tidurnya pun terlihat nyenyak sekali. Bu Mira, istri dari Pak Yono dan juga ibu dari Citra, setia menunggui suaminya sambil terus mengaji di samping tubuh Pak Yono. Sementara aku dan Citra membantu menyiapkan makan malam kami semua, hatiku juga terasa semakin tenang setelah mendengar penjelasan dari Kiai Husen dan meminum air yang diberikannya sewaktu aku dan Citra masih berada di rumah Kiai tadi sore. Aku berharap semoga semua yang aku lakukan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kemampuanku tidak melanggar syariat Islam. Sekitar pukul 9 malam, aku merasa sangat mengantuk sekali. Aku lalu meminta izin kepada Citra untuk tidur terlebih dahulu karena memang rasa kantuk ini tidak dapat aku tahan lagi. Setelah berwudu, aku lalu berdoa dan tidak butuh waktu lama, aku tertidur dengan lelapnya. Di dalam mimpi, aku merasa ada di sebuah tempat yang sangat ramai dengan suara orang-orang mengaji. Aku seperti berada di sebuah sekolah yang bangunannya berwarna putih dan terlihat sangat bagus. Seseorang tiba-tiba saja mengucapkan salam dari arah belakang, dan setelah aku menoleh, aku mendapati sosok perempuan yang usianya sedikit lebih tua dariku. Aku lalu menjawab salam yang diucapkan perempuan cantik itu dan langsung menyalaminya seolah aku sudah sangat mengenalnya. Kiai Husen dan Kiai Amin sudah menunggumu di pendopo depan, Tantri. Ayo kita segera ke sana, ujar perempuan cantik yang bernama Aziza. Aku lalu berjalan bersama Aziza menuju pendopo, tempat Kiai Husen dan Kiai Amin berada. Setelah dekat dengan tempat Kiai Husen dan Kiai Amin, aku terkejut ketika melihat seorang perempuan yang sangat aku kenal bersama seorang lelaki bertubuh tegap yang sudah tidak asing lagi bagiku. Mataku berkaca-kaca dan hatiku mulai bergetar ketika sosok perempuan yang aku kenal itu menghampiriku lalu memelukku. Tidak usah menangis, Tri. Biar nanti Kiai Husen dan Kiai Amin yang menjelaskan, ujar sosok yang sudah sangat aku kenal itu sambil mengusap air mata di pipiku. Duduklah nak, ujar Kiai Husen yang wajahnya agak sedikit berbeda dari yang tadi sore aku temui. Alhamdulillah, kedua sahabat yang kamu ceritakan kepadaku tadi sore sekarang sudah menjadi muslim. Ibu Kiai Husen yang membuatku sangat bahagia mendengarnya. Untuk kedua sahabatmu ini, aku secara tidak sengaja bertemu dengan keduanya setelah kau pergi dari rumahku. Aku lalu memberikan sedikit bantuan kepada Nyi Wulung dan juga Ki Jogorogo yang setuju kalau namanya berganti setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucap Kiai Husen sedikit menjelaskan tentang 2 sosok gaib yang selalu menemaniku itu. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, jawabku penuh haru. Berterima kasihlah kepada Allah, karena berkat pertolongan dan kehendaknya semua bisa terjadi, balas Kiai Husen. Kami juga akan mengajarimu beberapa ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya, imbuk Kiai Husen lagi.
Semua kekuatan yang ada di dalam dirimu, insya Allah datangnya hanya dari Allah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan datangnya hanya dari Allah semata, ujar Kiai Amin dengan bijak. Semua kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan padamu sudah ada di dalam diri dan jiwamu. Tinggal kau rubah caramu berdoa. Dan ingatlah, itu bukan mantra. Yang tepat adalah doa, karena doa adalah senjata utama setiap umat muslim. Doa yang harus dipanjatkan kepada Zat yang menciptakan alam semesta melalui tata cara dan tata krama yang baik. Kami akan memberitahukanmu doa-doa yang sesuai syariat Islam, supaya kau dapat lebih yakin bahwa semua kemampuanmu itu datangnya hanya dari Allah semata. Imbuk Kiai Husein lagi. Hari sudah menjelang subuh. Sekarang kembalilah untuk melakukan kewajibanmu sebagai kaum muslimin. Insya Allah, besok aku akan meminta muridku untuk mengantarkan buku yang bisa kau pelajari dan kau fahami maknanya. Dan untuk Nyi Wulung, yang kini berganti nama menjadi Nyi Ayu Siti, akan berada di tempat ini untuk sementara. Begitu juga dengan Ki Jogorogo, yang berganti nama menjadi Ki Ajirogo. Imbu Kiai Husein. Perlahan, aku terbangun dari tidurku dan melihat Citra yang sedang menjalankan ibadah sholat malam di sebelah tempat tidurnya. Perlahan, aku berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu dan menjalankan sholat malam. Setelah selesai menjalankan sholat malam, Citra memintaku untuk menemaninya menyiapkan dagangan yang pagi nanti akan dijual oleh Bu Mira di depan rumahnya. Dengan senang hati, aku membantu Citra, Bu Mira, dan Mbak Laila untuk memasak dan membuat makanan yang biasa dijual untuk sarapan pagi. Menjelang siang, Ustadz Alif datang bersama Ustadz Karim membawa sebuah amanah dari Kiai Husein. Kedua Ustadz itu menjelaskan bahwa saat ini Kiai Husein sedang pergi ke daerah Jawa Timur dan menitipkan buku ini kepada mereka agar memberikannya kepadaku. Kiai Husein meminta kami untuk memberikan buku ini kepada Mbak Tantri, ucap Ustadz Alif. Maaf, kami tadi tidak sengaja membuka buku ini dan ternyata buku ini kosong. Mungkin Kiai meminta Mbak Tantri untuk menulis atau menyalin ayat-ayat tertentu di dalam buku ini. Imbu Ustadz Alif, yang aku jawab dengan ucapan terima kasih dan tersenyum ketika sudah memandang buku pemberian Kiai Husein. Kiai Husein juga berpesan agar Mbak Tantri belajar tata cara sholat dengan tertib, serta mulai belajar membaca Al-Quran kepada seorang ustazah yang mengajar mengaji di masjid yang berada di seberang rumah Kiai, sambung Ustadz Karim. Baik Ustadz, insya Allah nanti sore saya akan ke masjid untuk menemui ustazah yang mengajar mengaji, jawabku. Setelah menyampaikan pesan dari Kiai Husein, Ustadz Alif dan Ustadz Karim pun berpamitan untuk kembali pulang ke rumah Kiai Husein. Citra yang merasa terkejut oleh kedatangan dua murid Kiai Husein tadi menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Secara singkat, aku lalu menjelaskan kepada Citra tentang mimpi yang aku alami semalam. Kondisi Pak Yono pun perlahan berangsur membaik. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang kemarin menyakitinya. Aku juga melihat aura rumah Citra mulai membaik. Seiring membaiknya kondisi kesehatan Pak Yono, sudah hampir 1 minggu aku meninggalkan Bokna di desa. Rasa rindu akan sosok Bona mulai muncul di hatiku. Aku lalu meminta Citra untuk menelpon saudaranya yang berada di desa untuk dapat menghubungkanku dengan Bona. Alhamdulillah, Bokna dalam kondisi sehat saat ini. Bokna juga ditemani Leksum dan Mbak Marni, dan terkadang Pramono serta Sarmo datang untuk menengok keadaan Bokna. Aku yang merasa lega kala mendengar kabar dari Mbokna, lalu meminta izin untuk lebih lama berada di Jakarta. Selain kondisi Pak Yono yang belum pasti, aku juga harus menemui ustazah yang mengajar mengaji di masjid untuk ikut belajar membaca Al-Quran dan juga belajar tata cara sholat sesuai syariat. Setelah menjalankan ibadah sholat asar, aku lalu meminta kepada Citra untuk mengantarkanku ke masjid, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat ustazah yang mengajar mengaji di masjid itu adalah sosok yang menemuiku di dalam mimpi dan mengantarkanku menemui Kiai Husein dan Kiai Amin semalam.
Assalamualaikum Mbak Tantri, Mbak Citra. Ucap ustazah yang terlihat sangat cantik itu menyapaku dan Citra. Aku dan Citra menjawab salam dari ustazah itu dengan penuh tanda tanya bagaimana ustazah itu dapat mengenali Citra. Sementara ini adalah kali pertama Citra bertemu dengannya. Sementara itu aku dibuat heran karena ustazah ini memanglah orang yang aku temui semalam. Saya juga salah satu santri dari Kiai Hussein. Perkenalkan, namaku Aziza. Ujar ustazah cantik itu. Ya kak, jawab Citra yang merasa tertegun dengan ustazah itu. Saat ini, saya sedang mengajar anak-anak. Bagaimana kalau nanti malam kita belajar bersama di rumahku? Ucap ustazah Aziza menjelaskan. Atau nanti malam setelah sholat isya, aku yang ke rumah Mbak Citra. Imbu ustazah Aziza. Ya kak, bagaimana baiknya saja kami berdua tidak ingin merepotkan Kak Aziza, balas Citra. Baik, nanti insya Allah malam aku akan ke rumahmu. Sekarang aku lanjut ngajar dulu ya, ujar Ustazah Aziza yang diikuti salam darinya sebelum meninggalkan aku dan Citra. Di malam harinya, Ustazah Aziza datang ke rumah Citra dan langsung memberikan pengetahuan tentang tata cara sholat. Bersyukurnya, aku dapat menimba ilmu agama dari Ustazah yang usianya tidak terpaut jauh dari usiaku dengan seksama. Aku dan Citra memperhatikan apa yang Ustazah Aziza sampaikan. Hingga tak terasa, waktu pun begitu cepat berlalu dan proses belajar pun disudahi. Setelah Ustazah Aziza pulang dengan menggunakan sepeda motornya, aku dan Citra lalu bersiap untuk tidur. Di saat Citra sudah tertidur pula situlah aku mulai membuka buku yang diberikan Kiai Hussein melalui Ustadz Alif dan Ustadz Karim. Buku yang memang terlihat kosong secara mata zahir itu tiba-tiba saja berisikan tulisan Arab dan tulisan Latin di bawahnya. Ketika aku membuka mata batinku, ingatanku pun kembali kepada buku wasiat yang diberikan oleh Bapak melalui Pak Gio dan Bona. Buku itu juga menuntunku untuk mempelajari sesuatu yang ingin aku ketahui. Buku tulisan tangan yang terlihat sangat rapi itu menjelaskan bahwa aku harus membaca Ummul Quran dan beberapa doa untuk menggantikan mantra atau ajian yang aku baca ketika aku akan menggunakan ilmu kanuraganku. Alhamdulillah, hanya dengan waktu singkat, aku sudah menghafal semua doa yang menggantikan mantra-mantra yang selama ini aku gunakan. Pemahamanku tentang syariat dan ilmu-ilmu agama lainnya pun perlahan terbuka. Tepat pukul 12 malam, aku mulai merasakan kembali ada energi hitam yang perlahan menghampiriku. Aku pun lalu berdoa, memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk ciptaannya yang akan menggangguku. Setelah merasa tenang, aku pun dapat tertidur. Dan setelah aku terlelap, tiba-tiba aku kembali bermimpi bertemu dengan sosok Ki Bajra dengan penampilan yang berbeda. Sosok Ki Bajra tidak terlihat menyeramkan seperti yang pernah aku lihat. Sosok Ki Bajra berdiri menatap tajam ke arahku sambil berkata bahwa semua ini belumlah berakhir. Dan dia juga menyampaikan bahwa orang yang aku tolong harus membayar perbuatannya yang telah terlebih dulu menyakiti seseorang. Keluarga dari orang yang telah disakiti orang itu memintaku untuk membalas atas apa yang sudah dilakukannya. Orang yang kau tolong itu bukanlah korban, tapi dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Dan aku hanya diminta untuk menghukum orang itu lewat cara yang sama, ujar Ki Bajra yang perlahan menghilang dari pandanganku. Aku lalu terbangun dari tidurku setelah Ki Bajra menghilang, dan tidak lama setelah itu Nyi Wulung datang bersama Ki Jogo dengan mengucapkan salam. Keduanya lalu menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Kiai Hussein setelah aku pulang dari rumah beliau. Setelah aku pergi meninggalkanmu, ketika makhluk-makhluk kiriman Bajra kembali menyerang, aku seperti mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Nyi Ayu atau Nyi Wulung ini masih hidup. Jadi aku pergi bukan karena takut untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, atau aku sengaja membiarkanmu sendiri bertarung melawan mereka. Tapi aku mendengar seseorang yang mengatakan bahwa aku harus pergi menyelamatkan Nyi Ayu sekarang juga dengan meminta bantuan dari Segawan Getih, ujar Ki Aji Rogo menjelaskan semuanya padaku.
Maafkan kami, Tantri, sambung Nyi Ayu yang tersenyum padaku. Aku mengerti, Ki. Yang terpenting saat ini adalah kalian berdua kembali dengan selamat. Dan yang membuat aku bahagia adalah Nyi Ayu dan Ki Aji kini sudah menjadi jin muslim tentunya. Jawabku dengan senyum berbinar. Ki Aji Rogo atau Ki Jogorogo lalu menceritakan apa yang terjadi setelah dia melesat pergi meninggalkanku bersama 4 makhluk mengerikan yang sedang menyiksa Payono. Ki Aji Rogo melesat pergi menyusul Segawan Getih yang sedang bergerak kembali menuju tempat yang menjadi istananya. Setelah bertemu dengan Segawan Getih, Ki Aji memintanya untuk menunjukkan tempat Ki Bajra menahan Nyi Ayu atau Nyi Wulo. Tapi di luar dugaan Ki Aji, Segawan Getih yang merasa bersalah pun malah ingin membantu Ki Aji untuk membebaskan Nyi Ayu. Setelah berada di istana milik Segawan Getih, Ki Aji lalu membuat rencana untuk menyerang Ki Bajra. Segawan Getih yang mengerti akan maksud dari Ki Aji lalu mempersiapkan senjata pamungkas dari bangsa siluman anjing yang berupa cairan yang dapat melemahkan lawan-lawannya. Air limbung adalah air liur para siluman anjing yang mereka kumpulkan setiap bulan purnama. Air liur itu dicampur dengan cairan darah manusia yang sudah menjadi korban-korban mereka, serta ada saripati makhluk-makhluk sakti lainnya yang sudah berhasil mereka kalahkan. Ketika sampai di tempat Bajra, aku akan menyiramkan cairan ini ke tubuhnya. Tapi kau harus melindungiku dari serangan siluman babi yang terus melindungi manusia setengah siluman itu, ujar Segawan Getih kepada Ki Aji. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, Ki Aji Rogo langsung menyerang kawanan siluman babi yang menjaga tempat Ki Bajra. Sementara itu, Segawan Getih berjalan perlahan menuju ruangan tempat di mana Nyi Ayu berada. Ketika Segawan Getih sudah berada di depan ruangan yang mengurung Nyi Ayu, tiba-tiba saja Ki Bajra muncul di belakang Segawan Getih dan langsung mencekik leher bagian belakangnya. Segawan Getih langsung menyiramkan air limbung yang dibawanya dalam sebuah cawan besar, dan ketika wajah serta sebagian tubuh dari Ki Bajra basah dengan cairan menjijikan itu, dia pun langsung mundur dan segera pergi dari tempatnya. Segawan Getih lalu membuka paksa pintu yang ada di ruangan tempat Nyi Ayu berada, dan setelah terbuka, Segawan Getih lalu membaca mantra untuk melepaskan rantai yang membelenggu tubuh Nyi Ayu. Setelah berhasil menyelamatkan Nyi Ayu, Segawan Getih langsung mengajaknya untuk menemui Ki Aji Rogo untuk segera pergi dari tempat Ki Bajra. Dan bersyukurnya ketiga makhluk itu dapat pergi dengan selamat dari tempat Ki Bajra yang menurut Segawan Getih adalah tempat keramat, karena belum pernah ada penyusup ataupun tahanan yang berhasil pergi dengan selamat dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Segawan Getih memilih berpisah dengan Nyi Ayu dan juga Ki Aji. Segawan Getih menitipkan pesan kepadaku melalui Ki Aji dan juga Nyi Ayu agar aku tidak menggunakan dulu mantra pemanggil dan mantra penunduk, karena Segawan Getih akan memulihkan diri terlebih dahulu dan menghimpun kekuatan baru guna menghadapi Ki Bajra yang pasti akan terus mencarinya. Setelah aku memberikan mantra penunduk dan juga mantra pemanggil, maka secara langsung aku terputus oleh orang yang sebelumnya menjadi tuanku. Karena selain mengalahkanku, aku juga harus dengan tulus mengabdikan diri kepada sang pemilik mantra tersebut. Karena Bajra terlalu biadab dengan terus memanfaatkanku, maka aku memutuskan untuk pergi darinya setelah gadis itu mampu mengalahkanku, ujar Segawan Getih yang diucapkan kembali oleh Ki Aji Rogo. Biarkan makhluk itu mencari jalannya sendiri, Tri. Kita tidak usah lagi mengganggunya, ucapnya Ayu. Baik, Nyi. Aku tidak akan lagi memanggil Segawan Getih, karena waktu itu aku hanya ingin memanfaatkannya demi untuk menyelamatkanmu, jawabku dengan terus memandang kedua sosok makhluk gaib yang kini terlihat memiliki aura berbeda. Urusanmu di sini masih panjang, Tri. Sepertinya Bajra akan terus menyakiti orang yang kau tolong itu, imbu Nyi Ayu lagi. Benar, Nyi. Ki Bajra sudah menemuiku di dalam mimpi dan menjelaskan secara singkat tentang apa yang sudah dilakukan oleh Payono, balasku. Baiklah, Tri, berhati-hatilah. Kami akan kembali ke padepokan milik Kiai Amin. Kami diminta untuk di sana sementara waktu, ujar Ki Aji Rogo sambil mengucapkan salam sebelum kedua sahabatku itu menghilang.
Kini, dilema kembali membayangiku. Apakah aku harus mempercayai ucapan dari Ki Bajra dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Payono dan orang yang telah disakitinya, atau aku biarkan saja masalah ini dan kembali ke desa karena kondisi Payono yang semakin membaik. Jam yang berada di dalam kamar Citra masih menunjukkan pukul 2 pagi. Aku pun kembali tertidur karena rasa kantuk kembali datang. Seperti hari kemarin, setelah menjalankan ibadah sholat subuh, aku lalu membantu Citra dan ibunya untuk memasak makanan yang akan dijual pagi nanti. Setelah hari mulai siang, aku dan Citra pun kembali berbincang tentang kondisi Payono yang memang sepertinya sudah semakin membaik. Alhamdulillah Tri, kondisi Bapak saat ini sudah pulih, ujar Citra yang kujawab dengan anggukan kepala dan juga tersenyum karena merasa senang dengan kesembuhan Payono. Di tengah asiknya perbincangan kami, datanglah tamu yang diminta Bu Mira untuk memeriksa kondisi Payono. Aku yang merasa agak sedikit aneh dengan kedatangan orang tersebut memilih untuk keluar rumah sekedar melihat keadaan di sekitar lingkungan rumah Citra. Entah apa yang sedang dilakukan orang yang diminta Bu Mira untuk memeriksa kondisi Payono. Aku kini lebih mantap untuk kembali pulang ke desa karena sudah ada yang menggantikanku mengobati Payono. Tanpa sengaja, aku bertemu dengan Ustazah Aziza di jalan yang sedang aku lalui. Ustazah mengajakku untuk rumahnya agar aku tahu letak rumah beliau. Kamu gak usah manggil aku dengan sebutan Ustazah. Cukup panggil nama aja ya, Tri, ujar Kak Aziza yang menolak dipanggil Ustazah. Baik Kak, aku panggil Kak Jija aja ya, supaya lebih enak, jawabku. Kami pun banyak berbincang tentang ilmu agama di rumah Kak Ziza. Kak Ziza kembali melanjutkan apa yang telah disampaikannya semalam di rumah Citra. Setelah agak siang, Kak Ziza memintaku untuk pulang karena khawatir kalau Citra dan keluarganya mencariku sampai di rumah Citra. Hal tak terduga yang sungguh menyakitkan hatiku terjadi. Bu Mira memintaku untuk kembali ke desa karena menganggap akulah yang membuat sakit Payono semakin parah. Dengan getus, Bu Mira menyerahkan uang untuk membeli tiket bus dan untuk bekali perjalanan. Citra pun terlihat berbeda. Tatapan matanya seolah menyiratkan rasa benci terhadapku saat ini. Citra juga hanya menjawab singkat apa yang aku katakan dan memintaku untuk segera berkemas karena bus akan berangkat pukul 1 siang nanti. Aku pun hanya bisa pasrah ketika Citra dan ibunya memintaku untuk segera kembali ke desa. Padahal kondisi Payono belumlah pulih seutuhnya karena merasa kesal dengan berubahnya sikap Citra dan ibunya. Aku pun membuka mata batinku untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sosok hantu bergaun putih lusuh berambut gimbal dengan wajah tanpa hidung terlihat terus berada di belakang Bu Mira. Seolah-olah makhluk itu menempel di tubuh ibu dari sahabatku itu. Selama aku memperhatikan makhluk gaib tersebut, sudah beberapa kali makhluk itu berpindah tempat dari tubuh Bu Mira, lalu melesat dengan cepat ke tubuh Citra dan kembali melesat ke tubuh kakak perempuan Citra. Oh, rupanya makhluk itu yang mempengaruhi pikiran Citra dan ibunya, bisikku dalam hati. Aku pun segera mengusir makhluk yang terus menempel pada tubuh Bu Mira dan terus berganti ke tubuh Citra, lalu ke tubuh kakak perempuan Citra. Dengan ilmu yang sudah aku pelajari dari buku pemberian Kiai Hussein, aku lalu mulai membacakan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran untuk dapat membuat sosok gaib itu melepaskan diri dari tubuh Bu Mira. Setelah makhluk tadi terganggu dengan ayat-ayat suci yang aku bacakan, makhluk itu menatapku tajam dan langsung melesat menyerangku. Tapi aku di sini tidak tinggal diam karena aku sudah menyiapkan ajian lebur sakti untuk menghajar makhluk itu. Tanpa ampun lagi, makhluk itu terbakar dan lenyap dari hadapanku, menyisakan kepulan asap putih yang berbau tidak sedap. Perlahan tapi pasti, Citra, Bu Mira dan juga Mbak Laila tersadar dari pengaruh makhluk gaib tadi. Citra tampak terkejut kalau melihatku yang sudah bersiap dengan tas ransel yang aku bawa menuju ruang tamu. Loh Tri, kamu mau kemana? Tanya Citra yang menghampiriku dengan penuh tanda tanya.
Kan ibumu yang menyuruhku untuk pulang ke desa hari ini. Jawabku dengan santai, lalu duduk di kursi tamu. Citra pun segera memanggil ibunya dan juga kakak perempuannya. Bu Mira dan juga Mbak Laila tampak terkejut mengetahui kalau aku akan pulang ke desa hari ini. Loh, siapa yang meminta kamu pulang, Tri? Tanya Bu Mira kepadaku dengan wajah bingung. Aku yang mulai menyadari bahwa Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila sudah terlepas dari pengaruh makhluk gaib tadi, langsung masuk ke dalam kamar Citra dengan membawa kembali tas ranselku ke dalam kamar. Orang kami masih membutuhkan bantuanmu kok. Kok kamu malah mau pulang toh? Ujar Bu Mira yang menghampiriku ke dalam kamar Citra. Aku itu sudah meminta Pak Lenya Citra untuk mengantarkan bahan makanan untuk simbokmu. Jadi kamu ndak usah khawatir ya, Tri. Pak Le juga bilang kalau kondisi Simbo saat ini baik-baik saja. Ujar Mbok Mira. Iya Bu, aku hanya bercanda kok. Jawabku sambil tertawa. Pokoknya kamu akan tetap di sini sampai Bapak sembuh ya, Tri. Sambung Citra. Iya Tri, maafkan kami kalau merepotkan kamu. Saut Mbak Laila. Ya Mbak, tapi ada yang ingin aku tanyakan. Ucapku yang membuat suasana hening sesaat. Siapa yang meminta orang tadi untuk memeriksa Pak Yono? Tanyaku kepada Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila. Oh, tadi itu kenalan ibu yang menawarkan diri untuk ngobatin bapak. Jawab Bu Mira lugas. Maaf ya Bu, tapi orang yang tadi itu sepertinya bukan berniat untuk mengobati Pak Yono, karena orang itu sudah menyuruh makhluk gaib peliharanya untuk mempengaruhi pikiran Bu Mira, Citra, dan juga Mbak Laila. Balasku menjelaskan yang sebenarnya. Aku juga menunjukkan raja yang terpasang di pintu masuk rumah Citra, lalu menunjukkan kepada Bu Mira, Citra, dan Mbak Laila. Boleh percaya boleh tidak, tapi tadi ibu memintaku untuk segera kembali ke desa. Dan dengan wajah yang penuh ketidaksukaan padaku, ibu memberikan uang ini untuk membeli tiket bus dan juga bekal di perjalanan. Ujarku lagi sambil mengembalikan beberapa lembar uang milik Bu Mira. Astagfirullahaladzim, maafkan kami ya Tri. Memang tadi kami semua diberikan air minum yang sudah dibawa Pak Sarpa dari rumahnya. Dan setelah meminumnya, memang ibu itu kayak ngerasa mulai kesal dengan keberadaanmu di rumah ini. Balas Bu Mira menjelaskan. Citra dan Mbak Laila pun merasakan hal yang sama seperti apa yang diceritakan oleh Bu Mira. Kondisi Pak Yono saat ini belum pulih dan belum sehat seutuhnya, Bu. Pak Yono sudah menjadi target mati dari dukun yang diminta oleh seseorang menghabisi nyawa Pak Yono dengan alasan balas dendam. Ujarku menjelaskan semua yang terjadi kepada Pak Yono. Apakah sebelum sakit Pak Yono pernah menyakiti seseorang, Bu? Ibuku menanyakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Yono di hari lalu. Setelah diam sesaat, Bu Mira pun akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hingga Pak Yono harus terbaring karena penyakit non medis yang dideritanya. Semuanya berawal dari persaingan usaha, Tri. Ada seseorang yang nekat membuka warung bakso tepat di seberang jalan tempat kami berjualan. Aku dan Pak Yono yang pada awalnya terganggu dengan dibukanya warung bakso yang menjadi saingan kami itu akhirnya berlapang dada untuk bersaing secara sehat. Sampai suatu ketika dagangan bakso Pak Yono tiba-tiba berbau busuk dan terdapat belatung, padahal bakso buatan kami itu adalah dagangan baru, bukan stok lama. Dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ujar Bu Mira menceritakan tentang awal petaka yang menimpa keluarganya. Dan karena merasa ada hal yang tidak beres, kami pun lalu meminta kepada seseorang untuk melihat warung kami. Dan orang itu pun menyampaikan apa yang dilihatnya dengan mata batin. Warung kami saat itu sedang diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang dikirim oleh saingan kami melalui orang pintar yang sudah dibayarnya. Kami pun lalu meminta orang yang mengerti akan hal-hal gaib itu untuk menghilangkan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu warung kami. Tapi tanpa kami sangka-sangka, orang yang kami mintai tolong itu malah menyerang balik saingan kami dan membuat pemilik warung di sebelah kami itu menjadi lumpuh. Ibu Bu Mira tertunduk lesu. Citra dan juga Mbak Laila tampak terkejut kalau mendengar apa yang sudah diceritakan ibunya. Dan dengan mata berkaca-kaca, Citra pun meminta ibunya untuk melanjutkan ceritanya. Sebelum Bapak jatuh sakit,
Orang yang kami mintai tolong itu mengalami hal yang sama dengan apa yang telah menimpa pemilik warung saingan kami itu. Tiba-tiba kakinya sakit dan tidak dapat digerakkan, dan hingga saat ini orang itu harus terbaring di tempat tidurnya karena penyakitnya yang semakin parah, ujar Bu Mira menutup ceritanya. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Bu Mira, keyakinanku untuk menuntaskan masalah pun ini kembali menguat, dan aku bertekad untuk menyudahi masalah ini dengan meminta Ki Bajra agar berhenti mengirimkan makhluk-makhluk gaib yang menyakiti Payono. Setelah sholat zuhur, aku meminta izin kepada Citra untuk menggunakan kamarnya dan meminta agar jangan ada yang masuk ke dalam kamar sebelum aku keluar dari dalamnya. Apapun yang Ibu, Citra dan Mbak Laila dengar dari dalam kamar, jangan hiraukan. Dan jangan mencoba untuk masuk ke dalam kamar saya. Saya akan meminta dukun sakti itu menyudahi ini semuanya, ujarku kepada Citra, Bu Mira, dan Mbak Laila. Setelah merasa yakin, aku lalu memanjatkan doa kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungannya. Setelah itu, aku pun membaca doa untuk meraga Sukma dan pergi ke tempat Ki Bajra berada. Setelah Sukmaku keluar dari dalam ragaku, Ki Aji Rogo dan Nyi Ayu hadir di hadapanku. Di belakang kedua sahabatku itu ada sosok Segawan Getih yang kini wujudnya berubah seperti manusia, tapi tubuhnya tetap dipenuhi oleh bulu-bulu hitam. Kiai Husen meminta kami untuk menemanimu ke tempat Bajra berada, dan beliau berpesan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan damai tanpa adanya korban, ucap Ki Aji Rogo. Kalau begitu, ayo kita berangkat ke sana, Ki, jawabku dengan mantap. Nyi Ayu membawa tubuhku melesat bersama Ki Aji Rogo dan juga Segawan Getih. Aku yang belum tahu tentang apa yang terjadi kepada Segawan Getih pun terus menatap sosok yang dulu sangat menyeramkan. Apa Segawan Getih juga bersama kita saat ini, Nyi? Tanyaku kepada Nyi Ayu. Dia ingin memperbaiki diri. Dan setelah menemui Kiai Husen, perlahan wujud dari Segawan itu berubah. Kiai Husen memberikan nama baru untuknya, yaitu Salim. Balasnya Ayu. Energi besar mulai kami rasakan menghadang di depan kami. Ki Aji dan Ki Salim mulai memberi serangan balasan untuk menghancurkan energi gelap yang menghadang kami, tapi tanpa kami duga Ki Bajra rupanya sudah menunggu kedatangan kami dan langsung menyerang kami dengan ganasnya. Aku dan Nyi Wulung yang berhadapan langsung dengan Ki Bajra memintanya untuk menghentikan serangan-serangannya. Sementara itu, Ki Aji dan Ki Salim langsung bertempur melawan makhluk-makhluk peliharaan Ki Bajra. Kami datang bukan untuk bertempur, Ki. Kami kesini untuk bermediasi, ujar Nyi Ayu yang tidak digubris sama sekali oleh Ki Bajra. Aku dan Nyi Ayu pun meladeni setiap serangan dari Ki Bajra. Beberapa serangan mematikan dari Ki Bajra dapat dengan mudahnya dihalau oleh Nyi Ayu. Aku juga menyerang menggunakan seluruh kemampuanku dan mulai membuat Ki Bajra kewalahan. Ajian Bole Sewu yang aku gunakan membuat Ki Bajra harus bersusah payah menghindar. Belum lagi serangan dari Nyi Ayu. Sebenarnya aku pribadi tidak ingin melukai Ki Bajra. Berulang kali aku dan Nyi Ayu memperingatinya, tapi manusia setengah siluman itu bersikeras untuk tetap membunuh kami. Ini hanya mainan anak-anak bagiku, ujar Ki Bajra dengan kesombongannya yang terus menghindari serangan kami berdua karena tidak memiliki pilihan lain. Aku lalu kemudian menggunakan ajian lebur sakti untuk dapat melumpuhkan Ki Bajra yang terus menghindari serangan-serangan dari Nyi Ayu. Begitu kesempatan baik tiba, tanpa ragu aku melepaskan ajian yang dapat menghancurkan manusia maupun makhluk gaib. Ajian lebur sakti yang aku lesatkan ke arah Ki Bajra pun tak bisa lagi dihindarinya. Ki Bajra terjungkal kemudian ambruk ke tanah dengan darah hitam yang keluar dari mulutnya. Menyerahlah Bajra, kembalilah ke jalan yang baik selagi masih ada kesempatan, ujar Nyi Ayu yang sudah bersiap dengan serangan pamungkasnya. Jangan kau ceramahi aku lebih baik mati daripada harus mengikuti ucapanmu itu, jawab Ki Bajra yang kembali berdiri. Ketika Ki Bajra terlihat menghimpun energi besar untuk menyerang kami, tiba-tiba saja muncul Kiai Amin yang melemparkan tasbihnya dan tasbih itu langsung membelenggu Ki Bajra.
Jika orang ini mati, maka korban-korban yang telah diguna-gunanya akan ikut mati. Sukma orang-orang yang menjadi korban telunya akan membuat makhluk jahat yang berada di dalam tubuh orang itu hidup kembali dan menjadi sangat kuat, ujar Kiai Amin yang kini sudah berdiri di depanku. Tubuh Ki Bajra pun tiba-tiba saja ambruk dan tidak berdaya. Dia mengerang kesakitan dan meminta Kiai Amin untuk melepaskannya. Tapi Kiai Amin memiliki cara tersendiri. Ya, beliau memaksa sosok siluman yang bersemayam di tubuh Ki Bajra untuk keluar. Dan usaha Kiai Amin pun membuahkan hasil. Ketika tiba-tiba saja Ki Bajra berteriak kesakitan, kemudian keluarlah asap hitam yang lama-kelamaan membesar, kemudian membentuk sosok makhluk gaib. Kiai Amin lalu menyerang makhluk hitam yang terlihat seperti gumpalan asap itu, dan dengan menggunakan ilmu batinnya, beliau memintaku untuk menghantam sosok makhluk hitam yang sedang bertarung melawannya dengan menggunakan ajian lebur saketi. Seluruh tenagaku aku gunakan untuk melesatkan ajian lebur saketi ke arah tubuh makhluk gaib itu, dan atas izin sang penguasa alam semesta, tubuh hitam yang menyerupai gumpalan asap itu hancur dengan ajian lebur saketi Ki Bajra ambruk tak sadarkan diri. Lalu Kiai Amin meminta kepada Ki Aji Rogo dan Ki Salim yang sudah terlebih dahulu mengalahkan musuh-musuhnya untuk membawa tubuh lemah Ki Bajra ke tempat di mana ia tinggal. Setelah pertempuran kami selesai, Kiai Husein pun berpamitan dan melesat pergi menuju ke padepokan tempat tinggalnya Nyi Ayu. Ki Aji dan Ki Salim pun mengantarkan kembali sukmaku ke dalam tubuhku yang berada di dalam kamar Citra. Di sekitaran rumah Citra terlihat makhluk-makhluk gaib yang mencoba mendekati tubuh kosongku untuk mengambilnya, tapi aku tidak lupa melakukan doa pemagaran sebelum aku meraga sukma. Setelah aku tersadar, Ki Aji Rogo, Nyi Ayu, dan Ki Salim berpamitan padaku untuk kembali ke padepokan milik Kiai Husein. Dan setelah ketiganya mengucap salam, mereka pun menghilang dari pandanganku. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Aku pun bergegas keluar dari dalam kamar Citra dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Pemira dan Citra yang terkejut melihatku pun segera menyusulku ke kamar mandi dan menanyakan apa yang telah terjadi padaku. "Sebentar ya Bu, saya sholat asar dulu," jawabku yang membuat Bu Mira dan Citra tersenyum lega. Setelah selesai menjalankan ibadah sholat, aku pun lalu keluar dari dalam kamar dan disambut pelukan hangat dari Citra. Pak Yono juga terlihat sudah berada di ruang tamu dan sedang menikmati teh hangat kesukaannya. Bu Mira dan juga Citra menangis terharu dan tidak henti-hentinya berterima kasih padaku. Aku pun meminta keduanya untuk berterima kasih dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas semua pertolongan hanya berasal darinya. Setelah 2 hari melihat kondisi Pak Yono yang semakin membaik, aku lalu mengutarakan niatanku untuk kembali ke desa. Bu Mira pun berkata bahwa mereka sekeluarga akan mengantarkan aku pulang ke desa, dan betapa bahagianya aku kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Mira karena merasa semua sudah baik. Aku pun meminta Citra untuk mengantarkanku ke rumah Kak Aziza. Ya, aku akan berpamitan padanya sebelum aku pulang ke desa. Tapi ketika aku dan Citra ingin berangkat ke rumah Kak Aziza, tiba-tiba saja aku mendengar bisikan yang terdengar seperti suara Kak Aziza. Beliau mengatakan bahwa saat ini beliau sedang berada di padepokan milik Kiai Husein dan dia berjanji akan mengunjungiku setelah mendapat izin dari Kiai Husein. Beberapa hari kemudian, aku dan keluarga Pak Yono sampai juga di desa tempat aku berasal. Betapa bahagianya aku saat aku bertemu dengan Bona yang saat ini dalam keadaan sehat, lesum, dan Marni pun masih berada di rumahku. Setelah semalaman menemani Bona, setelah berbincang hangat bersama Lesum, Marni, dan juga Bona, aku pun lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat karena aku masih merasa lelah setelah perjalanan jauh dari Jakarta. Pikiranku pun terlintas kepada sosoknya Ayu, Ki Jogo, dan juga Ki Salim. Entah di mana mereka berada saat ini. Aku juga masih penasaran dengan sosok Aziza. Apakah dia adalah manusia sepertiku, ataukah
dia adalah bangsa jin seperti Nyi Ayu. Selesai. Wah, luar biasa kisah tantri. Waduh, ini adalah kisah-kisah awal dari Mas Untung ya teman-teman ya. Jadi masih ini banget ya Mas Untung saat itu ya, masih apa sih kayaknya Jawanya dapat banget karena Mas Untung memang aslinya dari Gunung Kidul dan tantri ini adalah ceritanya dari Gunung Kidul teman-teman ya. Dan bagaimana akhirnya tantri mendapat pelajaran baru dari Pak Kiai dan Ustadz Aziz, tapi endingnya pinter banget ya Mas Untung ya. Ustazah Aziza ini sebenarnya siapa nih ya kan? Jadi kayak malah ada pikiran apakah dia makhluk gaib, apakah dia manusia, tapi kayaknya sih manusia ya teman-teman ya. Dan di sini bagaimana akhirnya perewangan-perewangannya tantri yang diturunkan dari bapaknya akhirnya bisa menjadi sosok yang baik. Luar biasa sekali. 1, 2, 3, 4 nggak terasa. Dan buat besok sesuai request dari teman-teman semua nih adalah kisah Tori. Wow, Keraton Merapi season 2. Dan kami juga ingin mengucapkan kepada Mas Untung Prasetyo ya atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, ada yang bilang saya udah subscribe tapi belum dapat notifikasi juga, nggak dapat notifikasi. Pokoknya gini aja deh. Setiap jam 12 siang langsung aja pantengin channel Lilo Entry. Insya Allah akan ada selalu video terbaru buat teman-teman. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.